terdakwa dengan mengatakan bahwa matinya korban karena minuman keras. Ini yang menjadi aneh di dalam pertimbangan hukumnya. Jadi saya telah membaca di media bahwa dalam perkara ini jaksa mendakwa si terdakwa itu ada 4 pasal. Yang pertama pasal 338 itu pasal pembunuhan, 351 ayat 3 itu penganiayaan yang menyebabkan mati, 359 KUHP itu karena kealpaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Jadi 3 pasal ini objeknya atau korbannya itu harus meninggal dunia. Sedangkan yang satu pasal 351 ayat 1 kita kenal dengan penganiayaan ringan. Jadi hanya menimbulkan ringan, luka ringan terhadap si korban. Karena 3 pasal tadi 338, 351 ayat 3, 359 sama 351 ayat 1 itu merupakan delik material. Delik material itu artinya bahwa yang dipentingkan atau yang dilarang itu adalah akibatnya. Oleh karena itu, maka harus dicari hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yang timbul. Jadi hakim harus nanti menilai apakah meninggalnya orang tadi disebabkan karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Nah, Prof, kemudian kemarin hasil persidangan itu kan majelis hakim membebaskan terdakwa, Prof, karena tidak terbukti secara sah. Nah, menurut Prof Basuki sendiri seperti apa, Prof? Jadi saya juga mendengar atau membaca di media bahwa majelis hakim itu membebaskan si terdakwa dikarenakan menurut majelis hakim tidak ada bukti yang kuat matinya si korban itu karena perbuatan dari si pelaku atau si terdakwa. Ya. Tapi perlu diingat bahwa di dalam perkara ini memang kalau saya melihat minim alat bukti. Dengan minimnya alat bukti ini perlu didukung dengan namanya scientific crime investigation. Ya, di dalam hal ini itu menjadi penting visum et repertum yang dibuat oleh ahli kedokteran kehakiman. Saya membaca di media itu juga bahwa jaksa penuntut umum sudah menghadirkan atau menyampaikan hasil visum et repertum, hasil otopsi yang berupa visum et repertum menerangkan bahwa di diri korban itu mengalami luka-luka yang disebabkan karena benda tumpul, dan di situ juga dibuktikan adanya bekas lindasan dari mobil yang dikendarai oleh si pelaku. Ya. Dari situ, kalau misalnya lindasan itu atau terlindasnya korban karena si pelaku tadi tidak menyebabkan meninggal dunia. Ya. Tapi yang perlu diingat seperti yang saya sampaikan di depan tadi, ada pasal 351 ayat 1. Di situ ada penganiayaan. Ya. Dari visum et repertum itu menurut pendapat saya sudah cukup beralasan meskipun perbuatan dari si terdakwa itu tidak menyebabkan matinya si korban, tapi paling tidak perbuatan yang dilakukan oleh si terdakwa itu mengakibatkan luka-luka yang diderita oleh si korban. Nah, demikian juga kalau saya melihat di dalam pertimbangan dari majelis hakim yang menyatakan bahwa korban meninggal itu bukan karena perbuatan oleh si pelaku, tapi korban itu meninggal diakibatkan karena korban itu minum alkohol atau minuman keras. Yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah, saya juga tidak mengikuti di dalam persidangan,
apa dasarnya dari hakim atau majelis hakim yang menyatakan bahwa matinya korban itu disebabkan karena minum alkohol. Itu yang bisa menjelaskan adalah ahli di dalam hal ini adalah kedokteran kehakiman. Tapi manakala kalau kedokteran kehakiman tadi tidak dihadirkan di dalam persidangan, menjadi pertanyaan bagi saya, dasar apa sehingga majelis hakim itu bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa korban itu meninggalnya karena minum alkohol. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Kecuali kalau di dalam persidangan ada dokter yang ahli di dalam bidang itu bisa menjelaskan bahwa si korban itu memang telah mengidap penyakit tertentu, dan penyakit tertentu itu manakala kalau yang bersangkutan itu minum minuman keras bisa mengakibatkan kematian bagi si korban. Kalau demikian cukup beralasan bagi majelis hakim untuk menyatakan bahwa matinya korban bukan karena perbuatan dari si pelaku. Pasti langkah tepat, ya, karena jaksa itu kan mewakili kepentingan korban. Di dalam mewakili kepentingan korban itu, jaksa sudah mengumpulkan alat bukti dan barang bukti yang tentunya bagi jaksa sudah cukup untuk membuktikan bahwa korban itu meninggal karena perbuatan dari pihak terdakwa. Dan di dalam hal ini karena pihak majelis hakim membebaskan terdakwa, maka tentu saja ada kewajiban hukum bagi si jaksa penuntut umum dalam hal ini mewakili kepentingan korban untuk mengajukan upaya hukum, yaitu adalah kasasi. Belum ada yang membuktikan bahwa ini meninggal karena alkohol, minum alkohol. Nah, tapi hakim sudah menyatakan vonis bebas. Nah, itu berarti perlu dipertanyakan atau seperti apa, Prof? Ya, tentu saja hakim tidak mempunyai keahlian tentang hal itu. Ya, yang bisa menjelaskan bahwa matinya korban itu karena minum alkohol, ya dokter, bukan hakim. Makanya sekali lagi saya katakan bahwa di dalam perkara ini perlu adanya scientific crime investigation. Ya, di dalam hal ini adalah visum et repertum. Nah, kalau jaksa tadi mengatakan bahwa matinya korban itu karena perbuatan dari terdakwa, yaitu adanya suatu penganiayaan, ya tentu saja terdakwa harus bisa membuktikan bahwa matinya korban itu bukan karena perbuatan dari si pelaku terdakwa, tapi karena sebab lain, yaitu karena minum alkohol atau minuman keras itu. Nah, kalau di dalam persidangan tidak ada dokter yang menjelaskan seperti itu, ya yang menjadi aneh kalau pertimbangan dari majelis hakim membebaskan terdakwa dengan mengatakan bahwa matinya korban karena minuman keras. Ini yang menjadi aneh di dalam pertimbangan hukumnya.